Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi satu-satunya manusia di sebuah planet yang sangat luas, tanpa peta, tanpa tetangga, dan tanpa petunjuk praktis tentang cara bertahan hidup? Kita sering mendengar kisah Nabi Adam tentang buah kuldi atau pengusirannya dari surga, tapi jarang sekali kita benar-benar merenungkan bagaimana hari-hari pertama beliau sebagai manusia pertama di bumi. Ini bukan sekadar cerita tentang kesalahan, tapi tentang sebuah awal yang sangat berat, tentang kerinduan yang mendalam, dan tentang bagaimana rasanya menjadi sosok ayah bagi seluruh umat manusia. Bayangkan momen ketika kaki Nabi Adam pertama kali menyentuh tanah bumi. Jauh dari kemewahan surga yang serba ada, kini beliau berada di alam liar yang asing. Ada riwayat yang menyebutkan beliau turun di puncak gunung di wilayah India, sementara Ibunda Hawa turun di tempat yang sangat jauh, di Jeddah. Bisa kalian bayangkan betapa sunyinya? Beliau adalah makhluk paling cerdas yang pernah diciptakan, memiliki pengetahuan tentang nama-nama segala benda. Tapi di bumi, pengetahuan itu harus diubah menjadi keringat dan kerja keras. Di surga, rasa lapar tidak pernah ada. Tapi di bumi, parut mulai bergejolak. Rasa haus mulai menyerang. Konon, saat pertama kali merasa lapar, Nabi Adam bingung harus berbuat apa. Malaikat Jibril kemudian datang, membawa benih dan mengajarkan beliau cara bercocok tanam. Bayangkan, sosok yang tadinya dimuliakan oleh para malaikat, kini harus mencangkul tanah, menanam, menunggu, dan memanen hanya untuk sesuap makanan. Inilah awal mula sejarah peradaban kita, di mana setiap butir nasi yang kita makan hari ini adalah warisan dari perjuangan pertama sang ayah manusia. Namun, rasa lapar fisik ternyata tidak sebanding dengan rasa lapar akan kehadiran sesama manusia. Nabi Adam menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesendirian yang luar biasa. Beliau berjalan melintasi benua, mendaki gunung, dan menyeberangi lembah hanya dengan satu tujuan, mencari belahan jiwanya, Hawa. Setiap malam beliau menatap bintang yang sama dengan yang kita lihat sekarang, mungkin sambil membisikkan doa agar segera dipertemukan kembali. Penantian ini bukan hanya soal cinta, tapi soal harapan bahwa beliau tidak sendirian memikul beban bumi ini. Pertemuan legendaris itu akhirnya terjadi di Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Bisa kita bayangkan betapa emosionalnya momen itu? Dua manusia pertama, setelah sekian lama terpisah oleh jarak yang ribuan kilometer, akhirnya saling melihat dari kejauhan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukur mereka. Sejak saat itu, bumi yang tadinya terasa asing dan menakutkan, mulai terasa seperti rumah. Mereka mulai membangun kehidupan, membangun tenda, dan menciptakan aturan-aturan kecil yang menjadi dasar hukum pertama bagi manusia. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Nabi Adam harus melihat anak-anaknya tumbuh dengan karakter yang berbeda-beda. Beliau adalah guru pertama, hakim pertama, sekaligus nabi pertama bagi keluarganya. Pernahkah kalian terpikir bagaimana perasaan beliau saat melihat konflik pertama antara Qabil dan Habil? Sebagai seorang ayah, melihat darah pertama tertumpah di muka bumi oleh tangan anaknya sendiri adalah luka yang luar biasa dalam. Itu adalah momen di mana beliau menyadari bahwa tugasnya menjaga keturunannya akan menjadi perjuangan yang abadi hingga akhir zaman. Meskipun begitu, Nabi Adam tidak pernah menyerah pada keadaan. Beliau mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan bangkit kembali. Beliau tidak menyalahkan takdir, tidak pula terus-menerus meratapi masa lalu di surga. Beliau memilih untuk fokus bekerja, beribadah, dan mendidik anak-anaknya. Beliau mengajarkan bahwa menjadi manusia berarti berani menghadapi kesulitan, berani bertanggung jawab, dan yang paling penting, selalu memiliki harapan kepada Sang Pencipta. Setiap kali kita merasa lelah dengan hidup, ingatlah bahwa kakek moyang kita, Nabi Adam, memulai semuanya dari nol. Dari tanah yang tandus hingga menjadi peradaban yang besar. Beliau menunjukkan bahwa meski kita pernah jatuh, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun sesuatu yang berarti. Cerita beliau bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang cermin bagi kita semua yang masih berjuang di bumi yang sama ini. Kita adalah anak cucunya, dan di dalam darah kita mengalir semangat yang sama untuk bertahan, mencintai, dan terus berjalan meski jalan di depan terlihat gelap. Nah, dari perjalanan panjang Nabi Adam tadi, bagian mana yang menurut kalian paling menyentuh? Apakah saat pencariannya yang tak kenal lelah, atau saat beliau harus belajar bertani untuk pertama kalinya? Apapun itu, semoga kisah ini membuat kita lebih menghargai setiap proses yang kita jalani saat ini. Karena sejatinya, setiap dari kita adalah pemimpin di bumi ini, melanjutkan tugas yang dulu pertama kali dipikul oleh Nabi Adam.